Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan nasal dan juga pulmonal. Baik, yang pertama, anatomi fisiologi saluran napas. Nah, rongga hidung adalah pintu masuk utama udara yang berperan sebagai sistem pertahanan pertama dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama ada silia atau bulu hidung atau rambut halus. Nah, ini terletak di bagian depan dan bagian dalam di mana silia berfungsi untuk menyaring partikel debu, kotoran atau mikroorganisme berukuran besar dari udara yang dihirup. Kemudian yang kedua ada selaput lendir atau mukus. Nah, ini selaput lendir yang lengket memerangkap partikel asing kecil seperti debu dan juga alergen yang lolos dari silia. Kemudian, fungsi mekanis dari silia mukus, silia bergerak secara terkoordinasi untuk mendorong mukus yang memerangkap kotoran menuju nasofaring untuk ditelan atau dibatukan. Kemudian, vaskularisasi itu, atau pembuluh darah di mana rongga hidung memiliki banyak kapiler darah, terutama pada konka yang berfungsi menghantarkan udara yang dingin menjadi sesuai dengan suhu tubuh. Untuk pelembapan, mukosa hidung melembabkan udara kering untuk mencegah kekeringan pada saluran napas bawah. Yang berikut tentang struktur pohon bronkial hingga alveoli. Nah, dari trakea, saluran udara bercabang menjadi bronkus, bronkiolus, hingga alveoli, membentuk struktur seperti pohon terbalik. Dengan fungsinya untuk menghantarkan udara ke paru-paru dan membersihkan udara sisa menggunakan silia dan mukus. Nah, alveoli adalah ujung akhir saluran napas berbentuk kantung udara kecil yang menjadi tempat pertukaran gas. Dengan luas permukaannya, manusia memiliki sekitar 480 juta alveoli yang secara kolektif menyediakan total luas permukaan yang sangat besar untuk pertukaran gas diperkirakan mencapai 70-100 meter persegi atau setara dengan lapangan tenis. Kemudian untuk vaskularisasi, setiap alveolus dibungkus oleh jaringan halus kapiler darah yang mencakup sekitar 70% permukaan alveolus, memungkinkan difusi oksigen ke darah dan karbon dioksida keluar dengan cepat. Baik, yang berikut tentang biofarmaseutika sedia nasal, di mana biofarmaseutika sedia nasal merupakan salah satu metode penghantaran obat yang menjanjikan baik untuk efek lokal maupun sistemik karena memiliki karakteristik anatomis dan fisiologis yang mendukung absorpsi obat yang cepat. Dilihat dari keuntungan, yang pertama, kaya vaskularisasi, di mana mukosa hidung memiliki suplai darah yang melimpah memungkinkan obat diserap dengan cepat ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian yang kedua, bypass metabolisme atau obat yang diberikan secara nasal tidak melewati hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik sehingga menghindari metabolisme pertama hati dan meningkatkan ketersediaan hayati. Kemudian yang ketiga, akses langsung ke sistem saraf pusat, jalur nose to brain melalui saraf olfaktori dan saraf trigeminal memungkinkan obat menembus sawar darah otak secara langsung sangat berguna untuk terapi penyakit otak. Kemudian yang keempat, konsep cepat dan non-invasif, efek obat dapat dirasakan dengan cepat, seringkali sebanding dengan rute injeksi, namun lebih nyaman dan tidak menyakitkan bagi pasien. Kemudian yang kelima, cocok untuk peptida atau protein. Rute ini baik untuk penghantaran molekul besar yang mudah terdegradasi di saluran cerna. Untuk hambatan, yang pertama, clearance mukosiliar, di mana mekanisme pembersihan alami hidung menyebabkan obat cepat terbilas sebelum diserap. Kemudian yang kedua, degradasi enzimatik, adanya enzim lokal, termasuk sitokrom P450 dengan peptidase, yang mukosa nasal dapat menurunkan aktivitas obat sebelum diserap. Kemudian yang ketiga, volume dosis terbatas, ruang di rongga hidung kecil sehingga volume sediaan yang dapat diberikan terbatas, sekitar 25-200 mikroliter per nostril. Kemudian yang keempat, iritasi mukosa, bahan aktif atau eksipien tertentu dapat menyebabkan iritasi mukosa atau merusak silia, terutama pada penggunaan jangka panjang. Yang kelima, pengaruh kondisi patologis, di mana alergi atau pilek dapat mengganggu absorpsi obat. Kemudian yang berikut, biofarmaseutika sediaan pulmonal. Nah, biofarmaseutika sediaan pulmonal mempelajari bagaimana sifat fisikokimia obat, formulasi, dan mekanisme deposisi mempengaruhi pengantaran obat ke saluran napas. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai efek lokal atau efek sistemik melalui absorpsi di alveoli. Dilihat dari deposisi partikel atau ukuran aerodinamik, efektivitas sediaan pulmonal sangat bergantung pada ukuran partikel atau tetesan aerosol yang dihasilkan oleh alat inhaler, di mana yang pertama untuk partikel lebih dari 5-10 mikro cenderung terhenti dan terdeposisi di orofaring akibat impaksi inersia sehingga kurang efektif untuk paru-paru bagian dalam. Kemudian partikel 1-5 mikro itu ukuran optimum untuk mencapai bronchioles dan alveoli, di mana partikel berukuran 3 mikro dapat mencapai efisiensi deposisi tertinggi di wilayah alveolar. Kemudian untuk partikel kurang dari 1 mikro umumnya tidak terdeposisi dan terekspresi kembali dari paru-paru karena gaya sedimentasi yang lemah. Kemudian yang berikut dilihat dari absorpsi alveoli atau sistemik. Nah, alveoli adalah target utama untuk terapi sistemik karena memiliki karakteristik biofarmaseutika yang unik. Di mana yang pertama, membran yang sangat tipis. Nah, epitel alveoli yang tipis memungkinkan absorpsi yang cepat dan juga efisien. Kemudian permukaan luas dan vaskularisasi tinggi, luas permukaan yang besar,
dan suplai darah yang kaya memfasilitasi penyerapan makromolekul seperti protein dan juga peptida. Kemudian permeabilitas makromolekul, paru-paru mampu menyerap molekul berukuran besar secara efektif, seringkali lebih baik dibandingkan rute oral yang sering mengalami degradasi enzimatik di lambung. Kemudian yang berikut ada mekanisme transport, di mana selain difusi pasif, alveoli menggunakan vesicle mediated transcytosis untuk mengangkut protein besar seperti albumin dan juga insulin. Baik, yang berikut tentang faktor yang mempengaruhi biofarmaseutika sedia nasal dan juga pulmonal. Yang pertama, ada volume cairan mukus. Untuk konteks nasal, volume mukus di rongga hidung terbatas sekitar 1-2 mili, di mana volume cairan yang sedikit ini membatasi disolusi pelarutan obat, terutama obat dengan kelarutan rendah. Nah, volume mukus yang berlebihan dapat meningkatkan clearance mukosiliar yang justru mempercepat pembuangan obat sebelum sempat diabsorpsi. Untuk konteks pulmonal, cairan lapisan epitel saluran napas berfungsi melarutkan obat yang diinhalasi. Nah, volume yang tepat penting untuk larutan partikel obat agar bisa diserap di alveoli. Kemudian laju pernapasan pasien, untuk konteks pulmonal, laju napas dan pola napas sangat krusial, di mana napas yang lambat dan dalam meningkatkan deposisi obat di alveoli, sedangkan napas cepat dan dangkal menyebabkan partikel tertahan di saluran napas atas. Kemudian untuk konteks nasal, laju pernapasan mempengaruhi seberapa banyak obat yang tertahan di rongga hidung dibandingkan yang terhirup masuk ke paru-paru. Kemudian dilihat dari kelarutan obat dalam cairan surfaktan paru. Untuk konteks pulmonal, surfaktan paru yang melapisi alveoli berfungsi mengurangi tekanan permukaan. Nah, kelarutan obat dalam cairan ini menentukan kecepatan pelarutan obat termasuk untuk partikel lipofilik yang kecil. Sehingga obat yang tidak larut akan menetap lebih lama dan mungkin dibersihkan oleh makrofag, sedangkan yang larut akan cepat diserap melalui membran alveolar yang tipis. Berikut untuk mekanisme deposisi dan absorpsi. Nah, deposisi adalah proses di mana partikel yang terhirup menempel atau mengendap pada permukaan saluran pernapasan. Yang pertama ada inersia impaksi. Mekanismenya partikel besar memiliki inersia tinggi sehingga tidak dapat mengikuti perubahan arah aliran udara yang cepat pada percabangan saluran napas. Akibatnya partikel menabrak dinding saluran napas dan menetap. Lokasi terutama terjadi di saluran napas atas, hidung, orofaring, laring, dan percabangan bronkus utama. Kemudian untuk sedimentasi gravitasi, untuk mekanisme partikel berukuran sedang mengendap di permukaan saluran napas karena gaya gravitasi saat kecepatan aliran udara menurun. Lokasinya terjadi di saluran napas kecil dan alveoli di mana aliran udara sangat lambat. Kemudian difusi Brown, di mana untuk mekanismenya partikel submikron bergerak secara acak akibat tumbukan dengan molekul udara menyebabkan mereka menabrak dinding saluran napas. Lokasinya dominan di alveoli, di mana aliran udara hampir diam. Baik, yang berikut tentang proses penembusan membran basal. Nah, jadi partikel atau obat awalnya berada di udara dalam alveolus, kemudian bergerak secara difusi melewati epitel alveolus yang sangat tipis. Setelah itu, partikel menembus membran basal dan melanjutkan perjalanannya melalui interstitium. Selanjutnya, partikel melewati lapisan endotel kapiler hingga akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, proses ini terjadi secara difusi karena perbedaan konsentrasi sehingga penyerapan berlangsung cepat dan efisien. Yang berikut tentang parameter BA, BE sediaan inhalasi, di mana aerosol dari inhaler untuk tantangan uji bioekivalensi sediaan lokal, yaitu inhaler vs sistemik, itu untuk sistemik, tujuannya untuk efek sistemik. Nah, parameter utamanya ada Cmax, AUC, kemudian di plasma atau darah. Untuk uji BE-nya relatif mudah karena absorpsi terjadi di saluran cerna dan masuk ke sirkulasi kemudian pengukuran langsung di darah. Sedangkan untuk lokal, itu tujuannya efek lokal di paru, kemudian parameter utamanya fraksi obat yang sampai di paru. Uji BE-nya lebih menantang karena variabilitas teknik inhalasi, sulit mengukur langsung di paru, kadar di darah sering rendah, dan tidak mencerminkan efek lokal. Sehingga untuk sediaan inhalasi, BE-nya dinilai terutama dari kesetaraan jumlah obat yang sampai ke paru, bukan dari kadar di darah. Untuk korelasi data in vitro, di mana menggunakan cascade impactor, di mana aerosol dari inhaler masuk ke alat, lalu partikel dipisahkan berdasarkan ukuran pada setiap tahap. Nah, partikel berukuran besar tertahan di bagian atas atau tidak mencapai paru, sedangkan partikel yang lebih kecil bergerak ke tahap bawah dan dapat mencapai bronkus hingga alveoli. Dari distribusi ini, kemudian dihitung parameter seperti MMAD dan FPD untuk memprediksi seberapa banyak obat yang benar-benar sampai ke paru. Yang berikut strategi formulasi dan juga evaluasi. Untuk strategi formulasi peningkat penetrasi digunakan untuk memodifikasi stratum corneum atau membran biologis untuk meningkatkan permeabilitas obat. Nah, mekanismenya mengganggu struktur lipid bilayer, mengubah keratin atau meningkatkan partitioning obat ke dalam kulit. Jenis enhancer ada polar, itu alkohol, efektif meningkatkan penetrasi senyawa hidrofilik. Kemudian untuk non-polar seperti asam lemak, terpen, dan juga glikol.
Optimasinya, kombinasi enhancer misalnya propylene glycol ditambah asam oleat seringkali memberikan efek peningkat penetrasi yang lebih baik daripada agen tunggal. Kemudian untuk teknologi liposom sebagai sistem pengantaran, ini keunggulannya tuh biokompatibel, jenis-jenis vesikel liposom konvensional ada etosom dengan alkohol tinggi untuk penetrasi kulit, serta transfersom ultra fleksibel dan juga fitosom. Kemudian penerapan pulmonal liposom yang di nebulisasi membantu pelepasan obat terkendali di paru-paru. Kemudian untuk stabilisasi, liposom sering dikonversi menjadi serbuk kering atau dry powder melalui spray drying untuk meningkatkan stabilitas penyimpanan. Yang baik yang berikut tentang optimasi alat penghantaran itu atau pulmonal, di mana untuk memastikan partikel obat mencapai paru-paru dalam. Itu ada MDI, cocok untuk formulasi liposom cair, namun stabilitas sering menjadi tantangan. DPI, strategi formulasi meliputi bebas pembawa, obat ditambah pembawa, dan obat ditambah aditif untuk mencegah agregasi serbuk. Kemudian ada nebulizer, lebih unggul dalam menjaga integritas liposom, sehingga dibandingkan nebulizer ultrasonik karena geseran yang dihasilkan lebih rendah. Kemudian ada optimasi faktor di mana penggunaan liposom dengan komposisi DPPC PA CHOL terbukti stabil terhadap stres mekanis selama proses nebulisasi. Untuk evaluasi sediaan, evaluasi dilakukan untuk memastikan efikasi dan keamanan formulasi, di mana yang pertama ada evaluasi liposom atau topikal, itu dilihat dari ukuran partikel, PDI, zeta potensial, efisiensi enkapsulasi, dan juga studi difusi menggunakan sel Franz. Kemudian ada evaluasi inhalasi, itu distribusi ukuran partikel, karakterisasi fisikokimia serbuk, dan juga deposisi paru secara in vitro menggunakan alat. Sekian dan terima kasih.